Selamat datang di mata kuliah Basis Data 1. Perkenalkan, nama saya Meliana. Saya akan mendampingi teman-teman di mata kuliah Basis Data 1. Hari ini kita akan membahas tentang model IR, tentang entitas dan atribut. Definisi dari model data adalah kumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, semantik atau makna data, dan batasan data. Ada dua model data, yaitu Entity Relationship Model dan Relational Model. Jadi, segala sesuatu yang ada di dunia nyata digambarkan dalam bentuk diagram data. Dua komponen utama model IR, yang pertama, entity atau entitas, gambarnya dilambangkan seperti persegi panjang, dan relation atau relasi digambarkan seperti belah ketupat. Ini adalah contoh skema dalam model IR, di mana ada entitas customer dan account, kemudian ada relation depositor. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai model relasional. Model ini menggunakan sekumpulan tabel untuk merepresentasikan data dan relasi antar data. Model ini merupakan pemodelan yang paling banyak dipakai. Model ini merupakan cara memandang model IR yang lebih mudah. Pada umumnya, kita mendesain basis data dengan menggunakan model IR, lalu diterjemahkan menjadi model relasional. Contohnya seperti ini. Kemudian kita akan membahas perbandingan entitas dan himpunan entitas. Pada entitas, menunjuk pada individu suatu objek, benda atau objek, individu suatu objek pada dunia nyata yang dapat dibedakan dari objek lainnya. Kemudian entitas bisa konkret buku, orang, atau abstrak, seperti rekening nasabah, mata kuliah, itulah entitas. Sedangkan himpunan entitas menunjuk pada rumpun dari individu suatu objek, merupakan sekumpulan entitas yang memiliki tipe yang sama dan berbagi sifat-sifat yang sama. Sering disebut sebagai entitas saja. Dan sekumpulan buku, orang, rekening nasabah, mata kuliah, itulah himpunan entitas. Setiap entitas memiliki sekumpulan sifat atau properti. Beberapa dari sifat ini ada yang dapat mengidentifikasi suatu entitas secara unik. Contohnya mahasiswa memiliki NRP, nama, alamat, kode pos, telepon. Properti NRP dapat mengidentifikasi mahasiswa secara unik dan hanya satu-satunya. Kemudian atribut. Atribut mendeskripsikan karakteristik dari suatu entitas. Contohnya NRP. NRP adalah atribut dari entitas mahasiswa. Contoh lainnya, jumlah SKS, kode mata kuliah, ini dapat menjadi atribut dari entitas mata kuliah. Setiap entitas memiliki nilai untuk setiap atributnya. Contohnya, untuk entitas mahasiswa, atribut NRP, value-nya atau nilainya 0571001. Untuk entitas mahasiswa, atribut nama, ada value namanya sumpit, dan seterusnya. Anggota dari himpunan entitas dibedakan satu dengan lainnya dengan atribut tertentu yang bernilai unik. Atribut bernilai unik harus diberi garis bawah. Berikut ini merupakan contoh atribut dari entitas mahasiswa. Ada atribut NRP karena dia bernilai unik, jadi diberi tanda garis bawah.
kemudian atribut nama, atribut alamat, atribut kode pos, dan atribut telepon. Untuk setiap atribut, terdapat sekumpulan nilai yang diperbolehkan, yang disebut sebagai domain atau value set. Domain adalah himpunan nilai yang berlaku bagi suatu atribut. Atribut memiliki fungsi menghubungkan suatu entitas ke suatu domain. Domain untuk atribut mahasiswa, yaitu NRP, tipe datanya string, panjangnya 7. Contoh lain, domain untuk atribut customer ID, tipe datanya string, bentuknya C, strip, N, di mana N-nya merupakan bilangan integer positif. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tipe-tipe atribut. Yang pertama, simple atribut atau atribut sederhana. Ini merupakan atribut atomik yang tidak dapat dipilah lagi. Kemudian ada composite atribut atau atribut komposit yang masih dapat diuraikan lagi menjadi sub-sub atribut yang masing-masing memiliki makna. Ini merupakan contoh dari simple atribut. Pada entitas orang terdapat simple atribut nomor KTP. Kemudian untuk contoh composite atribut yang masih dapat dipecah lagi, contohnya pada atribut nama, bisa dipecah menjadi 3. Ada first name atau nama depan, middle initial atau nama tengah, dan last name atau nama belakang. Jika tidak ada aktivitas pengolahan data yang melibatkan sub-sub atribut tersebut secara khusus, maka lebih baik memakai atribut komposit demi kesederhanaan struktur tabel. Ini adalah contoh yang salah dari komposit atribut. Tipe atribut yang kedua yaitu single value atribut dan multi value atribut. Single value atribut merupakan atribut yang bernilai tunggal. Ia memiliki paling banyak satu nilai untuk setiap baris data. Contohnya, pada entitas orang, atribut yang disebut sebagai single value atribut itu adalah nomor KTP. Atau untuk entitas orang, terdapat single value atribut yaitu tanggal lahir. Kemudian tentang multi value atribut. Atribut bernilai banyak. Nah, pada atribut ini, nilainya lebih dari 1, tetapi jenisnya sama. Misalkan pada entitas orang terdapat nilai banyak untuk nomor telepon. Jadi seseorang memiliki nomor telepon banyak. Kemudian untuk gelar, juga seseorang bisa memiliki gelar banyak. Hobi, skill, itu disebut sebagai multi value atribut. Ini contoh single value dan multi value atribut. Untuk ini single value yang nilainya hanya 1. Kemudian yang multi value digambarkan dengan elips yang double. Ya, seperti ini. Ini multi value. Tipe yang ketiga yaitu derived atribut atau atribut turunan. Pada derived atribut, nilai-nilainya diperoleh dari atribut atau tabel lain yang berhubungan. Ini sifatnya opsional, jadi bisa ditiadakan. Contohnya, seorang mahasiswa memiliki atribut umur. Apabila mahasiswa tersebut memiliki tanggal lahir, maka atribut umur merupakan atribut derived yang nilainya diambil dari perhitungan tanggal lahir. Contoh lainnya yaitu jumlah pegawai dari banyaknya baris pada tabel. Ini juga merupakan derived atribut. Tipe yang keempat yaitu mandatory atribut dan non-mandatory atribut. Mandatory atribut berarti atribut yang harus bernilai, harus berisi nilai. Contohnya, NRP dan nama mahasiswa pada entitas mahasiswa. Ini harus ada nilainya. Sedangkan non-mandatory atribut ini merupakan atribut yang tidak harus bernilai, jadi boleh dikosongkan. Berikut ini merupakan contoh IR diagram dengan atribut komposit, atribut bernilai banyak, dan atribut turunan. Ini yang dimaksud dengan atribut komposit.
Kemudian ini atribut yang bernilai banyak, elipsnya double, dan atribut turunan, gambar elipsnya digambarkan dengan garis yang putus-putus. Selanjutnya kita akan membahas tentang arti dari nilai null. Ini berarti not applicable, nilai tidak ada karena atribut tidak dipakai. Missing, nilai ada tapi hilang. Not known, nilai tidak diketahui apakah ada atau tidak. Nilai null tidak sama dengan nol atau spasi, kosong, atau strip yang diberikan pada isian data. Selanjutnya kita akan membahas mengenai relasi dibandingkan dengan himpunan relasi. Relasi adalah hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Relasi juga merupakan hubungan di antara beberapa entitas. Sedangkan himpunan relasi merupakan kumpulan semua relasi di antara entitas-entitas yang terdapat pada himpunan entitas-himpunan entitas tersebut. Ini sering disebut sebagai relasi saja. Himpunan relasi juga merupakan sekumpulan relasi yang memiliki tipe yang sama. Contoh himpunan relasi. Antara dosen wali dan mahasiswa terdapat hubungan membimbing. Dan antara mahasiswa dan mata kuliah terdapat hubungan mengambil. Model IR dapat digambarkan seperti tampilan berikut ini. Jadi hubungan antara dosen wali dengan mahasiswa, relasinya membimbing, kemudian antara mahasiswa dengan mata kuliah ada relasi mengambil. Contoh lainnya, antara mahasiswa dengan mata kuliah ada relasi mengambil, antara pegawai dengan cabang perusahaan ada relasi bekerja di, antara penerbit dengan buku ada relasi menerbitkan. Relasi prinsipnya menggunakan kata kerja, itu untuk memudahkan. Kemudian selanjutnya, ada relasi rekursif. Ini merupakan entitas yang dihubungkan oleh suatu relasi, tidak harus menunjuk pada entitas yang berbeda. Jadi bisa pada entitas yang sama. Entitas yang sama dapat ikut lebih dari satu kali di dalam relasi dengan peran atau role yang berbeda. Role atau peran merupakan fungsi yang diperankan oleh suatu entitas di dalam suatu relasi. Ini menunjukkan arti relasi. Role bersifat opsional dan biasanya implisit. Contoh role, ini ada pada label manager atau worker. Nah, inilah yang disebut sebagai role atau peran. Fungsi ini menjelaskan sebagai apa entitas employee berinteraksi lewat relasi works for. Contoh lainnya, relasi bekerja untuk, di mana ada seorang karyawan bernama Meliana. Dia memiliki peran sebagai staf. Selain sebagai staf, dia juga sebagai manajer. Ini terjadi pada relasi rekursif. Contoh lainnya lagi yaitu tentang relasi mahasiswa. Mahasiswa menjadi peserta praktikum dan mahasiswa didampingi oleh asisten dosen yang juga mahasiswa. Ini juga merupakan relasi rekursif.